Puji Tuhan, saya bisa terima kasih untuk kesempatannya Pastor Lenny dan juga kalau misalnya Pastor Luther nanti akan nonton kesempatan untuk saya bisa khotbah lagi di tempat ini. Benar seperti yang Pastor Hani bilang ya, hari sudah semakin malam. Jadi minggu-minggu terakhir ini kita di tempat ini, puji Tuhan kita semua sedang bergerak. Semua departemen, semua divisi-divisi kita sedang menyusun program-program kerja, bahkan menara-menara doa kita semua sudah kembali aktif. Dan ketika kita naik menara doa, kebanyakan pesannya adalah tentang cinta dan juga ada yang mendapatkan tentang Tuhan sudah mau datang. Jadi kita jangan bermain-main, sudah gak ada waktunya lagi untuk kita fokus ke diri sendiri, apa-apa misalnya tersinggung atau butuh A, B, C, D segala macam, itu kebutuhan belakang. Yang terpenting adalah kita harus memastikan apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, apakah selama rentang waktu yang sudah Tuhan kasih kita masih hidup sampai sekarang, ini semua adalah anugerah. Amin ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah kita lakukan sampai detik ini. Ada orang yang 31 Desember kemarin Tuhan panggil pulang, artinya dia tidak dikasih kesempatan untuk masuk ke tahun yang baru. Dan coba kita lihat kiri kanan ya, boleh kasih senyum yang terbaik buat Bapak Ibu di kiri kanannya gitu ya. Kayak wow, kita semua naik level ya, menuju ke level berikutnya. Dan di level ini, yaitu level 2025 ceritanya, kira-kira apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin ya, jangan sampai hari berlalu dan akhirnya kita gak ngapa-ngapain. Kita Tuhan dapati ringan dan Tuhan dapati kosong. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita bersatu hati, kita bersepakat, kita bekerja dengan sungguh-sungguh yang sudah terlibat pelayanan. Please jangan main-main, karena kita incarannya setan. Pastor ini selalu ingatin kita, khususnya tim profetik, di sini rata-rata pelayan Tuhan. Kita adalah incarannya si iblis. Iblis mau supaya kita itu bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Iblis mau supaya punya teman banyak di neraka. Dan incarannya adalah bukan teman-temannya yang ada di klub segala macam, tapi kita yang dalam gereja. Dia mau ambil kita ini, ceritanya piala-piala Tuhan. Dia mau ambil kita untuk kayak, misalnya berhasil nih ya, wah dulu dia worshiper nih, dulu dia pemain musik nih, dulu dia pengkhotbah nih. Tapi apa? Saya berhasil rebut dia dan jadi trofi saya di neraka. Jangan sampai kita membiarkan diri kita untuk direbut oleh iblis. Amin ya. Jadi kita bersatu hati, tetap dalam kerumunan, tetap dalam covering. Misalnya ada kakak-kakak rohani, ibu gembala, bapak gembala yang ingetin, ayo menara doa, ayo saat teduh, ayo jangan begini, jangan begitu. Berteman, misalnya pacaran yang sehat ya, ini lagi happening di remaja ya. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh apa segala macam. Jangan berpikir kayak, cerewet sekali ya ini bapak ibu di gereja ini ya. Ini kan privasi saya, hidup-hidup saya, mau saya lah. Tapi kalau kita diingetin, kita harus bersyukur. Supaya apa? Nih, tugas gembala itu justru kita harus berterima kasih sama orang-orang yang terus tegur kita. Kenapa? Karena mereka artinya mau sibuk untuk urus kita. Misalnya kerumunan domba, terus domba satu lari nih menuju ke jurang. Kalau gembalanya gak kejar, dia akan masuk ke jurang. Tapi kalau gembala yang baik, gembala Tuhan akan kejar, salah jalan. Itu mungkin teman-teman merasa, cerewet banget, kok banyak ngomong. Tapi itu apa? Karena gembala kita, kakak pembina kita, bapak ibu pendeta yang ada di sini, semua bisa lihat yang mungkin kita belum lihat. Mereka lihat, nih anak jalan ke neraka nih anak udah melenceng nih dari jalan Tuhan. Akhirnya, stop, balik. Jangan kayak gitu ya, ayo perbaiki dirimu, ayo bikin rema, ayo saat teduh dan segala macam. Amin ya, jadi ayo kita bersungguh-sungguh karena kita gak tahu hari Tuhan datangnya hari apa. Kita gak pernah tahu dan kedatangan Tuhan itu saya waktu kecil, saya dari kecil ini udah bukan dicokoki ya, tapi dari kecil ini sudah diajari ya. Di papa mama saya tuh kita dulu ada CD tentang, ada mungkin yang pernah nonton Left Behind? Ada? Yang pernah nonton tentang Left Behind? Nah itu adalah kisah tentang Wahyu nanti yang kalau misalnya gak terangkat itu apa yang terjadi. Dulu saya punya CD 2 seri dan itu saya dari seumuran siapa, kayak seumuran Michael, itu sudah dikasih nonton dan itu membekas di otak dan itu sangat kayak waduh kalau gak terangkat tuh di dunia gimana, disiksa segala macam. Jadi selagi kita ada kesempatan kita gunakan dengan baik. Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Dan hari ini saya baru akan masuk ke khotbah saya ya. Hari ini saya punya sebuah tema. Jadi kemarin itu, iya benar. Saya
nggak ngeh ya jadwal. Terus pastor ini bilang kayak gini, saya ngehnya saya cuma hari Minggu. Terus pastor ini bilang, Aceh doa puasa juga loh. Saya kayak waduh gitu kan, oh iya saya doa puasa juga ya. Terus Bapak Ibu saya masih ada unsur anak mudanya lah ya. Jadi kayak aduh mama aja, saya nggak tahu ini gimana loh. Terus akhirnya saya kayak oke, jangan gitu Cer. Terus mama bilang no, jangan tolak-tolak ya. Terus akhirnya saya kayak oke Tuhan. Lalu saya berdiam, saya di kursi, saya duduk sanderan. Terus tiba-tiba diingetin Rema tanggal 9 Januari. Nah, saya ingin bahas sama-sama, kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Tema saya hari ini adalah jangan potong kompas, tapi sabar menunggu waktu Tuhan. Atau sabar menunggu janji Tuhan. Nah, dalam setiap hidup kita itu punya pengalaman yang namanya berjalan sama Tuhan. Amin. Siapa di sini yang berjalan sama Tuhan? Kalau nggak angkat tangan berarti jalan sama temannya. Oke, saya nggak sebut ya. Oke, saya percaya kita semua di sini adalah kita berjalan sama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, dan kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita diproses dengan beda-beda karena Tuhan tahu kemampuan kita juga berbeda-beda. Amin ya. Dan semakin sering kita bergaul sama Tuhan, maka kita akan mengenal dan mendengar suaranya, kita akan mendengarkan arahannya, bahkan kita akan terima janji-janji Tuhan. Kita akan lihat ya, seperti Abraham, kita boleh baca di Kejadian 15 ayat 4-7. Kejadian 15 ayatnya yang keempat sampai ke-7. Ini perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Saya baca ya, ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin ya. Itu kenapa bisa? Karena Abram dekat sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik, sangat bapak-able bahasa sekarang ya. Kayak sangat friendly. Dan kalau kita dekat sama Tuhan tuh Tuhan akan kayak, Nina ini akan terjadi, ini janjiku buat kamu. Tuhan itu sangat suka memberkati kita anak-anaknya. Amin ya. Oleh karena itu kita harus dekat sama Tuhan. Nah di Kejadian 15 ini Tuhan sampaikan tentang janji untuk Abraham punya anak kandung. Ya kan? Tapi kita lihat ya, Kejadian 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saya minta saya nanti baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Oke? Sudah dapat semua? Yang sudah dapat boleh katakan amin? Atau nanti boleh baca juga ya di atas ini. Oke, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2. Oke, ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 4. Ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Waduh, ya kan? Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Oke Bapak Ibu ya, kita lihat Kejadian 15, dia mendapat janji dan dia percaya. Kejadian 16, kalau yang Rema saya dapat di sini adalah Sarah dan bersama juga dengan Abram ya, mereka mencoba untuk menggenapi janji Tuhan tapi dengan cara mereka sendiri, ya kan? Sehingga mengakibatkan emosi dan juga kekacauan yang sebenarnya kalau mereka mau sabar dan taat sama ataupun percaya aja sama janji Tuhan, mereka
si Sarah khususnya nggak perlu harus alami penderitaan ini yang dianggap rendah oleh hambanya sendiri. Ya kan? Tapi agak lucu juga ya si Sarah yang kasih ide. Terus ayat 5 dia marah juga ya ke Abram kayak ini gara-gara kamu gitu ya. Padahal yang kasih idenya si Sarah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seringkali kita juga dalam hidup ya, ketika kita dapat janji Tuhan, misalnya kita lagi doa nih, misalnya kita lagi doa puasa, terus sungguh-sungguh, menara doa pemuda hadir, menara doa CKF Men datang, menara doa sekolah minggu datang, menara doa wanita pun datang Terus habis itu dapat janji Tuhan, boom, janjinya. Terus kita kayak, oke, ini kapan terjadinya ya? Terus kita akan berusaha pakai cara kita sendiri untuk menggenapi janji Tuhan itu. Padahal itu bukan yang Tuhan mau, amin ya. Nah, seringkali ketika kita dapat janji Tuhan, kita mau itu untuk segera terjadi. Dan menunggu untuk janji Tuhan itu adalah hal, atau kegiatan menunggu itu adalah hal yang paling membosankan dan membuat deg-degan, ya kan? Nah, contohnya nih ya, misalnya kita mau bikin KTP. Ya pasti kita akan disuruh tunggu dong di depan berkasnya, kita tunggu dipanggil ya kan, duduk. Kalau nggak ada HP itu lebih kagok lagi mau ngapain. Kalau misalnya orang ekstrovert bisa tuh ada orang datang senyum dulu ya kan, gini, terus nanti sebentar diam-diam, oh udah jam 11 ya, ini kayaknya bapak RT-nya nggak datang-datang nih gitu ya. Terus mulai ngomong, menunggu itu kadang nggak enak ya kan saudara ya. Terus contoh juga, saya waktu kecil, kalau belanja, siapa di sini nanti saya mau tanya siapa yang relate. Belanja ya, kita di kasir, ya kan, misalnya belanjaan mama kita banyak nih. Terus, ini sisa 2 orang apa sisa 1 orang. Mama kita tiba-tiba, mama lupa ayam. Terus kita ditinggalin sendiri dengan keranjang itu yang sudah sisa, giliran kita. Siapa yang deg-degan? Saya sih deg-degan parah ya, saya akan liatin mama saya terus jantung kayak kebelet gak sih kalau deg-degan itu kayak, ih kenapa mama tidak ini ya, terus kayak saya liatin sampai mama balik, terus kayak dalam hati, please jangan saya dulu, jangan cepet-cepet dulu, ya kan? Nah, menunggu itu gak enak, menunggu mama saya misalnya contoh ambil ayam itu kayak, aduh lama banget, padahal itu sebenarnya hitungannya sebentar, tapi karena panik, akhirnya jadi rasanya lama banget, ya kan saudara? Nah, jadi menunggu itu memang tidak enak. Tapi Tuhan menunggu itu sama dengan proses. Amin ya. Ketika Tuhan janjikan kita nih, ini hasilnya. Misalnya kita di sini ya, kita di sini dan ini adalah Tuhan kasih janji, bang. Selama di sini adalah proses menunggu. Atau ya benar, proses menunggu. Ruang tunggu. Dan dalam proses ruang tunggu untuk menuju ke sini, apa yang kita lakukan? Nah, dan tahukah saudara, lebih daripada hasil, Tuhan lebih menikmati proses kita di sini dalam ruang tunggu. Amin ya. Nah, saya ingin membahas ada 3 poin. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu janji Tuhan atau ketika kita sedang berada di ruang tunggu? Yang pertama, jadilah tenang. Boleh katakan jadilah tenang. Nah, seperti yang tadi saya cerita, ketika kita menunggu, kadang suka panik, apalagi buat orang yang panikan. Ya kan, aduh lama banget contoh mama saya, lamanya ini mama. Padahal cuma misalnya gak nyampe 5 menit, cuma misalnya ayamnya cuma di situ, tapi kita udah deg-degan. Karena ini giliran kita. Nah, dalam menanti janji Tuhan, maka kita perlu tenang. Kita perlu diam, dan kita perlu rest dalam janji Tuhan dan dalam hadiratnya. Amin ya. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tenang, kita akan bisa melihat Tuhan dengan perspektif yang benar dan dengan lebih clear. Kalau kita panik, rasanya mentok, rasanya semua, nanti begini. Dan akhirnya kita chaos, akhirnya bisa error. Tapi dalam menanti janji Tuhan, Tuhan gak suruh kita pakai cara kita sendiri. Tuhan suruh kita percaya. Jadi dalam menanti janji Tuhan, tenang. Amin ya. Abram dan Sarah, meskipun pada Kejadian 15 tadi sudah dikatakan Abram percaya kepada janji Tuhan, namun ada suatu kepanikan dalam diri mereka. Karena dengan cara berpikir mereka
dengan cara atau dengan apa yang mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka atau dengan yang mereka alami. Wih, Abraham, tua Miki misalnya. Weh, tua Miki, bagaimana ini? Kayaknya gak bisa Ki punya anak lagi. Masa iya? Tuhan sudah janji toh? Masa sih? Kayaknya gak mungkin deh. Saya sudah mati haid. Ini ceritanya kalau Sarah dan Abraham orang Makassar ya. Saya sudah mati haid, bagaimana? Gak mungkin. Mereka panik. Mereka mencoba menelusuri pikiran Tuhan yang tidak dapat tertelusuri itu dengan pikiran manusia yang terbatas. Akhirnya chaos. Akhirnya muncullah ide Sarah. Oh begini, ada hambaku. Coba. Dan akhirnya hambanya si Hagar hamil. Akhirnya si Sarah dianggap rendah sama hambanya. Padahal kalau mereka mau sabar aja, mau tenang, oke, Abraham, saya enggak paham Tuhan kasih janji, kita punya anak meskipun mustahil. Tapi kita percaya aja yuk, itu mungkin ceritanya akan beda. Tapi ini, weh gimana, gini kita menggunakan kemampuan berpikir manusia. Akhirnya terjadilah si Sarah dianggap rendah, akhirnya Sarah marah-marah. Akhirnya endingnya kalau kita baca, Hagar diusir, ya kan? Panik menyebabkan kita tidak bisa melihat janji Tuhan atau jalan Tuhan dengan jelas, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam menanti janji Tuhan mari kita tetap tenang. Yang tadi ya 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kita yang harus kuasai diri kita. Ketika lagi chaos, ketika kita lagi berasa ini hidup saya kayak mustahil deh. Kayaknya hidup saya, janji Tuhan kayaknya luar biasa banget, tapi hidup saya biasa-biasa aja. Ya kan? Kita harus tenang supaya berdoa, supaya kita bisa berdoa, kuasai diri gitu kan. Terus Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang tenang akan terlihat kuat gitu ya maksudnya, dan dia juga jangan berpikir orang yang kalau misalnya ada masalah, kadang yang banyak bicaranya itu justru kadang dia yang panik gitu. Tapi justru orang yang tenang tuh dia akan lebih bisa berpikir, dan ketika dia buka mulutnya, wah ini adalah jalan keluar yang dibutuhkan dari masalah ini. Karena itu ketika ada masalah, tenang. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, luar biasanya adalah kita tuh punya otoritas untuk memerintahkan ketenangan bagi jiwa kita. Jadi kalau kita itu sudah mulai anxiety, udah mulai overthinking, udah mulai takut, udah mulai insecure segala macam yang membuat kita meragukan janji Tuhan, atau dengan kata lain jiwa kita tuh rasanya chaos, rasanya wah ribut banget. Kita mungkin di luar tenang tapi dalam hati kita tuh chaos, sangat ribut segala macam. Kita takut nanti bagaimana ini masa depanku, bagaimana keluargaku, bagaimana saya makan apa besok, saya bagaimana penghidupanku di masa depan segala macam. Kita bisa punya otoritas untuk kasih ketenang diri kita. Amin ya. Daud sering pakai ini. Yang Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Daud perintahkan jiwanya untuk apa? Berharaplah kepada Allah. Ketika saudara lagi dapat pressure, ketika saudara lagi tertekan, perintahkan jiwamu untuk berharap kepada Allah. Hei jiwaku, hai jiwaku, mengapa kau tertekan dan gelisah di dalam batinku. Ya kan saudara bisa nyanyikan nyanyian kehidupan. Saudara bisa katakan jiwaku bangkit percaya kepada Allah. Allah yang gak pernah mengecewakan kita. Dan seringkali kita justru yang mengecewakan Allah dengan apa perbuatan kita yang kita tidak mempercayai Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita punya otoritas untuk katakan kepada jiwaku, hei jiwaku, percaya pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terus Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7 ini ada lagunya. Kalau Bapak Ibu tahu, dia juga salah satu yang menginspirasi saya untuk bikin Bible journaling gitu ya. Dia keluarin instrumen, jadi dia tuh memang jago piano dan dia keluarin lagu dari ayat-ayat Alkitab. Nadanya kayak gini. Kembalilah tenang, hai jiwaku,
sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi nyanyian-nyanyian ini atau ayat-ayat ini harus kita ingat. Jiwaku, kembalilah tenang. Kalau udah mulai panik segala macam, tenang, tarik nafas. Papa saya tuh selalu ajarin. Kalau sekolah dulu mau presentasi atau mau apa sesuatu yang tampil di orang, papa saya sebelum ngomong tarik nafas dulu dari dalam. Atau sebelum naik kayak 7 kali dulu di bawah situ tarik nafas kayak dalam, buang 7 kali, baru nanti di atas kalau mau bicara kayak baru ngomong gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu alami sesuatu jangan langsung bereaksi, tapi oke, Tuhan lewat ini apa yang Tuhan mau. Katakan pada jiwa saudara, jiwaku kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin ya. Ketika kita tenang, kita akan bisa berdoa dan kita akan dimampukan Tuhan untuk sabar. Ikut Tuhan tuh harus sabar. Katakan sabar. Amin ya. Dan sabar untuk menanti janji Tuhan. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Itu adalah poin yang pertama. Ketika di ruang tunggu, maka jadilah tenang. Yang kedua, ketika di ruang tunggu, apa yang harus dilakukan? Tetap lakukan kebenaran dan jangan menjadi kecewa dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, jangan kok kecewa sama Tuhan, nah. Oke. Nah, dalam waktu tunggu atau dalam menanti janji Tuhan, kita harus tetap lakukan kebenaran dan tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Abraham dan Sarah di pasalnya yang ke-16, ya kan? Mereka mungkin melakukan kesalahan, yaitu dengan cara mencoba, istilahnya mencoba menolong Tuhan untuk mempercepat janjinya. Padahal Tuhan gak mau, Tuhan mau mereka sabar aja, tunggu aja waktu Tuhan. Tapi puji Tuhan mereka tidak jadi kecewa dengan Tuhan. Kita lihat di Kejadian 18 ya, itu Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Dilihat dari mana mereka gak kecewa. Ketika ada utusan Tuhan, Abraham aduh udahlah, gak mau layani lah, gak usah lah. Tapi dia apa? Dia ambil tepung lah, dia siapin daging yang terbaik lah, dia layani lah segala macam. Dan ketika dilayani dengan baik, maka Tuhan sampaikan lagi janjinya bahwa kamu akan punya keturunan dari Sarah. Amin ya. Nah, untuk dapat sesuatu yang berharga itu butuh yang namanya proses. Boleh semuanya katakan proses? Gak bisa instan. Mie instan aja namanya instan tapi harus dimasak, ya kan? Nah, jangan karena katanya Tuhan mempromosi saya nih janjinya. Kok sampai sekarang gak dipromosi-promosi sih? Yaudah deh, saya pindah agama aja biar cepet. Ya kan? Atau misalnya, jodohnya gak datang-datang nih. Misalnya buat anak-anak muda ya. Yaudah deh, kompromi aja, ini ada nih yang kecantol ya. Kecantol udah kayak apa ya. Ini ada nih yang mau sama saya misalnya. Tapi beda agama. Ya udahlah gak apa-apa, gas aja. Akhirnya harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita waktu itu sempat mendengar kesaksian-kesaksian atau bimbingan-bimbingan di tempat ini ya. Bagaimana Bapak Ibu yang punya pengalaman akhirnya memutuskan beda agama khususnya, akhirnya endingnya seperti apa. Untuk itu, ayo buat anak-anak muda, buat kita semua sabar menanti janji Tuhan. Kita lihat contoh Yusuf. Dia tuh menerima janji Tuhan lewat apa? Ada yang tahu janji Tuhan Yusuf terima lewat apa? Lewat mimpi, ya kan? Nah, dan itu dia harus menunggu 13 tahun. Dalam penantian 13 tahun itu Yusuf tidak kompromi. Tapi dia tetap melakukan kebenaran. Yusuf gak kayak gini, lama banget nih di mimpiku kan saya nanti jadi pembesar, saya nanti disembah gitu segala macam ya. Ya kok gak kesampaian-kesampaian, saya malah masuk penjara. Terus ini ada godaan Tante Poti, asik Tante Poti gitu ya. Yaudah deh kompromi dulu aja lah, buat dosa dulu aja lah. Kan janji Tuhan gak datang-datang, enggak. Tapi ketika Yusuf sambil menunggu, meskipun dia disalah mengerti, dia alam yang gak enak, dia tetap tetap lakukan kebenaran di dalam ruang tunggu itu. Dia gak kompromi, tapi dia lari, bukan lari di tempat ya, lari keluar. Amin. Untuk itu, ayo dalam ruang tunggu tetap lakukan kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang sekalipun, apakah saudara berani? Sekalipun Tuhan gak jawab doa saya,
saya akan tetap setia Tuhan, ikut Tuhan. Karena saya tahu Tuhan gak akan pernah kecewain saya. Amin ya. Saya masih hidup aja itu sudah anugerah. Kalau saya dapat janji Tuhan, itu sudah bonus yang luar biasa. Jadi jangan jadikan janji Tuhan itu kita harus tuntut dapat. Hidup aja tuh sudah anugerah. Jadi bersyukur aja, Tuhan terima kasih ya untuk hidupku ini. Terima kasih untuk janjimu. Aku gak tahu kapan akan terjadi, tapi aku mau percaya saja pada janjimu. Mungkin kita gak nikmati ketika kita hidup, tapi mungkin generasi di bawah kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, lakukan kebenaran contohnya seperti apa? Contohnya tetap saat teduh, misalnya doa belum dijawab, tetap rajin saat teduh, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, aku datang lagi nih. Tuhan hari ini mau ngomong apa ya sama aku? Saya tuh ya, ini saya gak tahu benar atau enggak ya. Tapi kadang saya tuh suka kayak gini. Kalau pas doa Tuhan apa ya, terus misalnya belum dapat misalnya ayat atau rema, ini kayaknya kayak Sarah tadi ya, mencoba mempercepat ya. Saya suka Alkitab saya tutup, terus kayak Tuhan bicara, saya buka. Jadi, nah kita harus tetap baca Alkitab gitu ya. Kita punya bacaan, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Ayo, ngaku ya. Ini malaikat di sini CCTV-nya 360 derajat ya. Malaikat boleh dilihat di zoom ya ke dalam hati mereka semua ya. Saudara, Tuhan sudah mau datang. Ayo baca Alkitab. Ketika baca Alkitab itu jangan kayak jadi beban. Aduh, baca Alkitab lagi panjang banget lagi bacaannya. Apalagi kalau misalnya kitab Ulangan, Hakim-Hakim itu kan wah keturunan-keturunan sampai busa-busa, baca namanya aja terbalik-balik lidah kita ya. Tapi saya tuh dulu gak suka baca kitab awal ini. Tapi si Meleas Jurnal ini, gara-gara saya ikuti dia punya perspektif yang berbeda. Dia bilang kayak gini, pas dia baca nama-nama itu, dia bukan jadikan itu beban, tapi itu sebagai kayak, dia akhirnya tahu, kayak dia belajar keturunan. Kayak ada suatu rasa ingin tahu untuk keturunan itu. Akhirnya saya kayak, oh iya juga, tahu gak saudara saya ngapain? Kalau saya baca yang waktu di awal-awal ini, saya tulis namanya kayak, oh si ini anaknya si ini. Oh ternyata si ini saudara sama si ini. Oh ini keponakannya si ini. Akhirnya dibikin jadi asik. Amin ya. Jadi belajar Alkitab itu harus di bawah asik. Kalau misalnya rasanya awalnya masih berat, gak apa-apa. Memang awal masih berat, kenapa? Mungkin karena daging kita memang lebih besar selama ini. Kita lebih sering, ngapain baca Alkitab panjang banget, scroll HP aja. Akhirnya daging kita semakin besar. Pas mau baca Alkitab udah berat. Tapi memang harus ambil langkah pertama, kalau enggak akan mulai-mulai. Amin ya, jadi harus dipaksa. Ini ibu saya saksinya ya, kadang masih ketiduran, kadang doa tiba-tiba udah doain orang mau berangkat, padahal enggak ada yang mau berangkat gitu ya. Tiba-tiba doa, Tuhan terima kasih untuk hari Minggu ini, pikiran udah mau pelayanan, padahal hari Senin gitu ya. Jadi semuanya dimulai dengan proses. Langkah kecil, setiap hari yang kita ambil itu akan nanti, kalau kita sudah sampai di akhir kita kayak, wah ternyata ada progres. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua, ketika di ruang tunggu ini tetap lakukan kebenaran dan jangan kecewa dengan Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, ketika dalam ruang tunggu ini, maka kita harus yang namanya ucap syukur. Katakan ucap syukur. Ketika lagi dalam masa tunggu, jangan sungut-sungut. Seperti siapa di Alkitab yang terkenal dengan sungut-sungut? Ada yang tahu? Halo, ada orang di sini? Iya betul, bangsa Israel. Maaf ya, ini kayak jadi sekolah minggu ya, enggak kan? Oke, jadi di Alkitab sangat terkenal dengan bangsa Israel. Suka apa? Suka sungut-sungut. Saudara coba deh, kalau saudara baca Alkitab ya, dibikin kayak tadi. Buat saudara kayak penasaran gitu ya, ini gimana ya, keturunannya, atau ini ceritanya kayak gimana, kok bisa kayak gini. Jadi ada suatu rasa penasaran yang dibangkitkan sehingga ketika saudara baca tuh, buka mata gitu ya. Jadi kayak, wah iya. Nah, jadi kalau saudara baca di Kejadian ya, wah baca kitab tentang bangsa Israel itu bikin emosi beneran. Makanya saya gak jadi Tuhan. Kalau gak, wah itu abis setiap hari turun kali ya. Karena, kalau saudara baca, hari ini habis ditolong Tuhan nih. Besoknya bikin sakit hati Tuhan lagi, sungut-sungut lagi, ditolong Tuhan lagi, sungut-sungut lagi, ditolong, sungut-sungut lagi. Waduh, Tuhan panjang sabar banget. Amin ya.
Tuhan tuh luar biasa sabar, panjang banget sabarnya. Jadi kalau saudara kurang sabar, misalnya saudara ini kan pasal ini khotbah orang Makassar tuh sumbunya nggak ada, ya kan? Cepet set langsung tak bakar gitu ya. Saudara minta ke Tuhan, Tuhan tolong kasih saya panjang sabar kayak Tuhan. Saya tuh kayak kadang ya kalau misalnya dulu beberapa bulan lalu waktu itu saya lagi jengkel banget kayak Tuhan kok bisa sih Tuhan sabar banget, kok bisa sih Tuhan setiap hari lihat manusia berdosa, tapi Tuhan ketika manusia datang ke Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni loh. Ini namanya masa anugerah, amin ya. Jangan sia-siakan masa ini, pergunakan dengan sungguh-sungguh. Nah, bangsa Israel kembali lagi suka sungut-sungut bikin emosi, tapi Tuhan tuh sabar banget ya. Nah, akhirnya akibat dari sungut-sungut apa? Mereka terputar-putar. Bukan putar ke kiri bukannya. Tapi mereka terputar-putar di situ 40 tahun sampai apa? Sampai akhirnya semua angkatan yang keluar dari Mesir habis di padang gurun. Karena dosa sungut-sungut. Jadi jangan main-main dengan dosa sungut-sungut. Itu bisa membawa sampai kepada maut. Amin ya saudara. Mari kita bersyukur. Ketika kita ada di ruang tunggu, mungkin kita gak paham maksud Tuhan. Tuhan kenapa? Jawaban doa saya gak datang-datang. Kenapa lama sekali? Kenapa hidup saya begini-begini saja? Atau apapun yang menjadi pergumulan saudara ketika lagi di ruang tunggu. Contoh, kenapa Geraha CKF ya dari 2000 berapa? 2015. Kenapa baru selesainya 2020? Kenapa bisa harus lama itu? Apa maksud Tuhan? Waktu itu kita juga gak paham, kita kayak kenapa ya Tuhan, kita doa puasa segala macam. Karena Tuhan, jawabannya simple, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu kesiapan hati kita. Pastor Luther sering pakai perumpamaan ini, dan saya suka gangguin ya, karena Pastor Luther selalu cerita ini dan ceritanya tuh sama persis gitu ya. Seorang ibu-ibu misalnya yang kalau dapat uang maksimal, dia cuma pernah lihat tuh cuma 100.000. Tiba-tiba dari TV datang ya uang kaget, acara uang kaget. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Ya kan Pak, datang, ibu dapat 3 juta rupiah. Kaget dong, shock, pingsan. Terus dikasih minyak kayu putih, dipijit-pijit, bangun ibu, bangun. Saya buka mata, ibu dapat 3 juta rupiah, pingsan lagi. Kenapa? Pingsannya kayak, gitu ya Pastor Luther. Pingsan lagi. Kenapa? Karena kaget, shock, belum pernah terima. Terus akhirnya yang ketiga kali, ibu bangun, 3 juta, baru dia tarik nafas kayak, wow, dapat 3 juta. Sama, Tuhan tahu kesiapan hati kita. Justru kita bersyukur kalau ketika jawaban doa itu Tuhan tunda, atau Tuhan kasih kita di ruang tunggu. Karena kalau setiap kali kita mau apa-apa Tuhan kasih, kita hancur. Iya kan? Belum tentu semua yang kita mau itu yang baik buat kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu Tuhan kasih kita di ruang tunggu supaya Tuhan mau, ceritanya kayak di ovennya Tuhan. Mau matengin dulu nih, ini anak udah mateng belum ya? Kira-kira kalau saya kasih jawaban ini, dia gimana? Apakah dia akan tinggalin saya atau dia semakin mendekat kepada saya? Amin saudara. Tuhan tahu CKF siapnya 2020. Kalau CKF siap sebelum 2020, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin bisa sombong lah, bisa merasa karena kekuatan kita lah, kekuatan manusia. No. Tuhan gak mau kita tepuk dada. Tuhan mau semua kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita lagi di ruang tunggu, stop bersungut. Tapi thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan menunggu ini. Tuhan lagi mematangkan diriku supaya ketika jawaban doa itu tiba, saya melaju dengan kencang. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, dan percaya semua yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Yeremia 29 ayat 11. Boleh kita baca sama-sama? Saya ajak kita boleh bangkit berdiri. Yeremia 29 ayat 11. Oke, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan kasih kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan tahu yang terbaik, oleh karena itu stop sungut-sungut, berbanyak ucap syukur. Abraham dan Sarah, kira-kira kenapa Tuhan harus tunggu lama? Kenapa mereka harus tunggu lama? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan memberitahukan bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Amin ya. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Wow. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Jadi ruang tunggu adalah masa persiapan. Katakan masa persiapan. Sebelum artis naik ke panggung, biasa dia akan tunggu atau persiapannya di ruang tunggu. Di ruang tunggu itulah Tuhan lagi dandani kita. Tuhan lagi siapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Amin ya. Jadi jangan pernah sepelekan waktu tunggu atau ketika kita ada di ruang tunggu. Sikap kita dalam ruang tunggu akan menentukan apakah janji Tuhan itu akan cepat atau akan lambat untuk kita dapatkan. Sekali lagi saya ulangi ya, sikap kita ketika kita ada di ruang tunggu akan menentukan apakah janji Tuhan itu akan cepat atau akan lambat kita dapatkan. Amin ya. Kalau kita tunggu dengan sikap yang manis di ruang tunggu, ya kan. Misalnya kita yang tadi 3 poin, kita tetap tenang, kita tetap lakukan kebenaran, gak kecewa sama Tuhan, tetap bersyukur, akan cepat. Amin saudara ya. Tapi kalau misalnya kita reok sana sini, Tuhan kayak wah nih anak kayak belum siap nih. Amin ya saudara ya. Dan mari kita terus hidup di dalam menjadi orang-orang yang bersyukur, yang tetap tenang dan melakukan kebenaran. Terakhir sebelum saya tutup, dalam menanti janji Tuhan, ini kan hidup perjalanan, amin ya. Gak jarang atau sering kita tuh suka capek di tengah jalan, energi kita rasanya mau habis. Tapi saya mau kasih satu kunci. Ketika saudara mungkin rasanya mau menyerah dengan hidup saudara, saudara rasanya mau putus asa, saudara rasanya ya udahlah stop berharap aja sama Tuhan, Tuhan lama nih. Tapi biarlah ini menjadi tambahan energi buat kita. Anak Tuhan Yesus tempat charge-nya itu di mana? Kita charge itu di sini. Yesaya 40 ayat 31. Kalau kita lemah, charge-nya ke Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.